pagi adik-adik. Adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik apa kabar? Baik kan? Gimana hari-harinya di rumah? Baik? Oh baik. Sudah siap buat uji nama Tuhan pada pagi hari ini? Siap? Kalau siap, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Sebelumnya kita menaikkan pujian itu tadi. Selamat pagi Bapak. Ada juga nyanyi ya di rumah. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Rohku. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Kita telah menyanyikan satu buah lagu pujian buat Tuhan, dan selanjutnya kita mau berdoa tadi. Kita siapkan hati dan pikiran kita ya tadi. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Allah bersyukur, terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu boleh mengikuti ibadah ya Tuhan. Kita boleh mengikuti ibadah online pada pagi hari ini ya Tuhan. Kau tolong berkati ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal pertengahan dan selesai ya Tuhan. Kau berkati juga ya Tuhan adik-adik-Mu ini yang berada di dalam rumah ya Tuhan. Kau berkati sertai mereka ya Tuhan. Berkati hati dan pikiran mereka ya. Kau juga berkati kakak-kakak yang akan membimbing adik-adik ini ya Tuhan. Kau berkati setiap cerita yang akan diceritakan ke adik-adik ini ya Tuhan, kiranya setiap cerita ini akan diaplikasikan dalam hidup adik-adik sekalian. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami telah berdoa bersyukur. Haleluya. Ada sukacita? Karena sukacita? Ada sukacita? Gitu dong. Kan gue ini kangen sama Dadi. Udah berapa minggu ya gak ketemu? Wah, udah lama ya gak ketemu. Pasti adik kangen buat sekolah minggu kan. Ditunggu ya adik. Jangan lupa berdoa juga adik. Semoga virus ini cepat selesai ya adik, hingga nanti kita bisa sekolah minggu lagi bareng Kak Iku. Kalian gak kangen Kak Iku? Kangen kan? Pasti kangen sama Kak Iku. Kalau gitu kita mau tambah semangat lagi. Kita mau nyanyikan satu lagu pujian itu, yang itu apa? Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu.
itu ya, adik juga ikut nyanyi loh di rumah, jangan sampai gak nyanyi dong, awas. Ayo Riz. Ya. Adik, kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Tiba saatnya buat kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Udah siap kan adik-adik? Kalau udah siap, sekarang duduk yang manis, terus mulai serius dan kita mendengarkan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Kak Nova percaya kalau hari ini semuanya baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan, bernyanyi, berdoa dengan semangat. Dan saat ini kita mau mendengarkan cerita sekolah minggu. Nah, adik-adik, hari ini Kak Nova mau bercerita tentang pemahaman tentang kerajaan Allah. Nah, bagaimana ya ceritanya? Penasaran kan? Nah, penasaran? Saat ini Kak Nova mengajak adik-adik semua dan kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu kalau kami bisa bersama-sama akan mendengarkan cerita sekolah minggu. Tolong kami semua Tuhan Yesus, adik-adik di rumah, Kak Nova yang menceritakan, tolong Tuhan Yesus berkati kami semua sehingga firman Tuhan cerita sekolah minggu kami bisa melakukannya, menanamkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita buka Alkitab kita. Yang bisa membaca Alkitab, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Matius pasal 13. Matius itu di Perjanjian Baru. Ya, Matius pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-44 sampai yang ke-50. Nah, nanti kita bacakan semuanya ya. Matius pasal 13 ayat yang ke-44 sampai yang ke-50. Nanti
Nanti Kak Nova akan membacanya sampai ayat yang ke-52. Kita baca sama-sama. Kak Nova baca, ada baca di rumah, dan yang belum bisa membaca silakan dengarkan dari Kak Nova. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Kita lanjutkan ke ayat 47. Perumpamaan tentang pukat. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut. Dilabuhkan di begitu ya. Lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret, diambil, ditarik ke atas, diseret ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikian juga di akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang-orang jahat dan orang-orang benar, lalu mencampakkan orang-orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Nah, tema kita pada hari ini adik-adik yaitu tentang perumpamaan tentang kerajaan sorga, kerajaan Allah. Nah, tadi dikatakan di sini diberikan contoh kepada kita tentang mutiara, perumpamaan tentang mutiara ya, seorang pedagang menjual tanah miliknya untuk membeli mutiara. Kok sampai segitunya ya? Seberapa berharganya sih mutiara itu bagi dia? Nah, adik-adik, mutiara itu kan sangat berharga, adik, mahal loh, mahal banget mutiara itu. Coba adik-adik ke toko-toko emas itu biasa, jangan kan mutiara, emas itu coba ke toko emas, adik-adik beli emas itu mahal loh, berharga. Kalau hilang kita pasti mencari, waduh, mana emasku, mana emasku. Nah, mana mutiaraku? Nah, orang ini menjual seluruh hartanya hanya untuk mendapatkan mutiara itu, karena dia tahu mutiara itu sangat berharga. Lalu yang kedua adik-adik, perumpamaan tentang pukat. Nah, ini juga adik-adik tahu kan orang pukat, jaring penangkap ikan itu dibuang terus dilempar ke air atau ke laut, ditarik nanti dapat ikan. Nah, di sini dikatakan orang-orang melempar pukat lalu ditarik. Setelah ditarik, mereka memilih ikan yang baik. Ikan yang tidak baik dibuang. Nah, adik-adik, demikian juga seperti dalam kerajaan surga, seperti dikatakan firman Tuhan ini. Kerajaan surga itu seumpama mutiara yang sangat indah, sangat berharga adik-adik. Ya, surga itu, kerajaan surga itu sangat berharga dalam kehidupan kita adik-adik. Kenapa? Karena kerajaan surga, karena di dalam kehidupan kita, karena kerajaan surga itu sangat penting dalam kehidupan kita adik-adik. Kenapa? Di mana Yesus telah menyelamatkan kita, membebaskan kita, menebus kita. Makanya dikatakan kerajaan surga itu sangat penting, sangat berharga bagi kita. Karena Yesus telah datang ke dunia, turun ke dunia hanya untuk menyelamatkan kita, membebaskan kita, membebaskan adik-adik dan teman-teman semuanya. Nah, lalu bagaimana cara mendapatkan, bagaimana cara memperoleh kerajaan surga itu? Seperti mutiara, apakah kita harus menjual seluruh milik kita? Apakah kita harus menjual seluruhnya?
seperti kita mendapatkan mutiara. Adik-adik, cara memperoleh atau memperoleh kerajaan surga itu yang pertama yaitu kita percaya kepada Tuhan Yesus, menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus, memberikan diri kepada Tuhan Yesus, beriman, percaya kepada Tuhan Yesus. Kita beriman bahwa Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus hanya satu-satunya Tuhan dan juru selamat kita. Tidak ada Allah lain yang membebaskan kita dari hukuman dosa selain Tuhan Yesus. Bapa mengirim anaknya ke dunia itu, Tuhan Yesus, ke dunia hanya untuk membebaskan saya, kakak, Kanova, dan adik-adik semua. Pertama tadi apa? Kita harus percaya, beriman kepada Tuhan Yesus. Itu penting. Nah, bagaimana kita bisa tahu beriman kepada Tuhan Yesus? Melalui firman Tuhan ini diajarkan kepada kita, melalui kakak-kakak di sekolah minggu menceritakan kepada kita tentang Tuhan Yesus, tentang keselamatan. Itu adik-adik, seumpama kerajaan itu adalah kerajaan surga. Kita bisa memperoleh kerajaan surga itu dengan beriman, percaya kepada Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Ya, ayo siapa sekarang yang masih ragu-ragu tentang Tuhan Yesus? Ingat, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat kita. Nah, hal yang kedua, bagaimana kita memperoleh supaya kita bisa mendapatkan kerajaan surga itu, supaya kita mendapatkan mahkota kerajaan surga itu. Apa hal yang kedua? Yaitu menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Ketika kita percaya, beriman kepada Tuhan Yesus, kita beriman kepada Tuhan Yesus, maka kita harus yang kedua itu yaitu menyerahkan hidup kita sepenuhnya, seluruhnya. Kita seperti tadi seorang pedagang menjual seluruh tanah miliknya hanya untuk mendapatkan mutiara. Dia menjual semua miliknya hanya untuk mendapatkan mutiara. Demikian dengan kita juga, kita menyerahkan seluruhnya hidup kita hanya untuk mendapatkan kerajaan surga itu, untuk bisa memperoleh kerajaan surga itu, adik-adik. Kita harus menyerahkan diri kita sepenuhnya. Ayo adik-adik, udah menyerahkan diri kepada Tuhan belum? Ayo, mari kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan Yesus. Serahkan diri. Tuhan Yesus, ini aku anakmu. Aku mau percaya kepada Tuhan Yesus. Aku mau menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus sepenuhnya. Aku mau benar-benar beriman, mau menjadi anak Tuhan Yesus. Kita harus berdoa, memohon kepada Tuhan Yesus. Ya, terlebih-lebih yang di bagian kedua ini kita harus adik-adik memohon ampun kepada Tuhan Yesus karena kita telah banyak melakukan dosa dan kesalahan. Yang pertama tadi apa? Beriman kepada Tuhan Yesus, dan yang kedua menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ini aku anakmu, aku mau menyerahkan diri kepadamu, aku mau menjadi anak Tuhan Yesus yang baik. Yang kedua, tentang perumpamaan tentang kerajaan Allah, yaitu untuk memperoleh kerajaan Allah itu melakukan firman Tuhan, melakukan Taurat Tuhan. Nah, adik-adik, bagaimana melakukan Taurat Tuhan? Melakukan Taurat Tuhan itu yaitu kita melakukan apa yang Tuhan katakan di dalam firman Tuhan. Contohnya, jangan mencuri 10 hukum Taurat, jangan mencuri, jangan berzina, jangan berbohong, jangan memukul teman. Tapi yang kita lakukan adalah kita melakukan kasih, kita melakukan firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita itu, menyebarkan kebaikan, melakukan firman Tuhan itu, menceritakan tentang Tuhan Yesus. Adik-adik, itu 3 hal untuk memperoleh kerajaan surga. Nah, tapi kita di sini kan berbicara tentang perumpamaan kerajaan surga. Nah, adik-adik, tadi dikatakan di dalam bagian firman Tuhan dalam Alkitab yang telah kita bacakan itu, di mana orang-orang yang memperoleh kerajaan surga itu adalah orang-orang pilihan. Nah, seperti tadi penangkap ikan, dia memilih ikan-ikan yang baik, yang tidak baik dibuang. Nah, demikian juga dengan kita adik-adik. Kalau kita sudah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, beriman kepada Tuhan Yesus, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, dan melakukan firman Tuhan, maka kita ini adalah orang-orang pilihan.
memperoleh kerajaan surga adalah orang-orang pilihan. Nah, adik-adik adalah orang pilihan, Kanova adalah orang pilihan. Hanya kita yang dapat memperoleh kerajaan surga. Itulah yang dikatakan firman Tuhan, perumpamaan tentang kerajaan surga ini, yaitu kita dipilih, ya, kita dibebaskan. Hanya orang-orang lain yang telah dibebaskan yang dapat memperoleh kerajaan surga. Dibebaskan dari mana? Dari segala dosa. Nah, adik-adik, sekali lagi Kanova mengingatkan kepada kita semua bagaimana tentang kerajaan surga itu. Kerajaan surga itu indah, ya, indah. Maka karena indah, surga itu indah, karena surga itu indah, maka mari kita melakukan kehendak Tuhan. Gimana kita telah diselamatkan, dibebaskan, ditebus dari hukuman dosa, dibebaskan dari segala yang tidak baik, dibebaskan dari dosa oleh Tuhan Yesus. Nah, demikianlah adik-adik pada hari ini Kanova bercerita tentang kerajaan surga. Mari kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari lagi kita melakukan firman Tuhan ini dengan baik dan benar, dan terlebih memuliakan nama Tuhan, karena kita adalah orang-orang pilihan. Nah, demikianlah cerita sekolah minggu pada hari ini adik-adik, dan Kanova menutupnya dengan doa. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih karena Tuhan Yesus telah memilih kami, memberikan kami kesempatan untuk memperoleh kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong adik-adik kami di rumah dan Kak Nova dan guru-guru dan semuanya keluarga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama-Mu. Amin. Oke adik-adik, pada hari ini Kak Nova menyapa kita semua sekali lagi. Selamat pagi, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Nah, adik, udah mendengarkan firman Tuhan kan? Sudah semuanya? Gimana firman Tuhannya? Bagus banget Kak. Tuh, bagus kalau mendengarkan adik-adik. Aku cinta adik. Tiba saatnya buat kita adik memberikan yang terbaik kepada Tuhan lewat persembahan. Persembahan nanti dijalankan, nanti dikumpulkan ya adik di rumahnya masing-masing. Nanti bisa dititipkan ke kakak atau nanti diambil sama kakak-kakaknya. Ya, persembahan. Kita mau nyanyikan lagu persembahan. Siap, adik Yoris? Siap. Persembahan. Pada pagi hari ini kita sudah menyanyikan lagu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah persembahan juga. Dan ibadah selesai, dan Kak Riko mau menyampaikan sedikit buat adik-adik. Adik-adik kalau di rumah jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa makan 3 kali sehari, jangan sampai gak makan loh. Itu yang susah buat makan itu. Ayo siapa ya? Terus jangan lupa juga berdoa. Terus jangan lupa baca Alkitab. Jangan lupa juga ayat hafalannya. Pasti dapat ayat hafalan, ya kan? Kalau gitu ibadah kita selesai pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami pada pagi hari ini telah memulai ibadah kami ya Tuhan, dan kita tiba pada akhirnya ya Tuhan. Pertama kita mau berdoa untuk persembahan kami ya Tuhan yang telah kami berikan. Kau tolong berkati persembahan ini, kiranya persembahan ini bisa berguna bagi Engkau ya Tuhan. Tuhan, berkati masing-masing dari kami yang sudah memberi maupun yang belum memberi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang beri kami menikmati sampai hari ini ya Tuhan.
Tuhan Yesus, kami juga sebentar akan selesai ibadah kami ya Tuhan. Berkati masing-masing dari kami di rumah ya Tuhan. Berkati kehidupan kami ya Tuhan, aktivitas kami tidak tahu apa yang terjadi pada hidup kita, tapi kami tahu Tuhan Yesus selalu mengasihi kita dan melindungi kita. Nah, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, syukur, haleluya. Amin. Sampai jumpa. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Bapakku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah. Yohanes pasal 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Hukum kasih yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Hukum kasih yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada bersukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ku ingat Bapakku di surga. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Bapakku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah,